Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 0514747187. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data, yaitu tentang melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Baiklah, langsung saja di sini untuk persiapan buka terlebih dahulu aplikasi Exam, lalu buka localhost phpMyAdmin. Di sini ini adalah tabel bernama Rumah Sakit 2 yang telah dibuat dari tugas yang sebelumnya. Lalu yang pertama yaitu di sini perintah commit. Memasukkan perintah commit berikut ke dalam tabel parameter rutin dengan nama transaksi 1. Di sini tabel rutin di atas ini. Lalu create new routine, beri nama transaksi 1. Lalu masukkan perintah commit berikut ini. Lalu setelah berhasil, klik execute di sini. Dapat terlihat di tabel pasien. Di tabel pasien telah terdaftar pasien baru dengan ID pasien 55, nama pasien Sergei, sesuai dengan perintah yang telah dijalankan ini. Lalu selanjutnya yaitu perintah rollback. Masukkan perintah ini ke dalam parameter rutin dengan nama transaksi 2. Baiklah, pada transaksi yang kedua ini dapat terlihat ID pasien 55 berganti nama menjadi Chopper. Jadi transaksi 2 ini menjalankan perintah rollback di mana Joseph ini karena memasukkan pasien baru dengan nama Joseph, lalu terdapat perintah rollback, maka rollback ini akan mengembalikan ke parameter sebelumnya, yaitu ini Sergei. Lalu setelah rollback terdapat perintah update pasien bernama Chopper, maka nomor 55 ID pasien 55 ini berganti nama menjadi Chopper yang sebelumnya bernama Sergei. Lalu perintah checkpoint. Masukkan perintah checkpoint berikut ini ke parameter rutin dengan nama transaksi 3. Jadi transaksi 3 ini adalah perintah checkpoint dengan save point 1. Dapat terlihat bahwa penambahan pasien yaitu ID pasien 56 dan 58, sedangkan ID pasien 57 yang terdapat pada baris kode SQL tidak masuk karena terdapat perintah rollback to save point 1. Jadi dapat terlihat di sini perintah yang masuk yaitu ID pasien 56 dan ID pasien 58, sedangkan ID pasien nomor 57 tidak masuk ke sini karena terdapat perintah rollback to save point 1, di mana save point 1 ini merupakan pasien bernama Usop. Lalu selanjutnya yaitu perintah trigger. Pertama, perintah trigger ini diharuskan membuat tabel obat dan tabel transaksi obat terlebih dahulu dengan memasukkan perintah berikut ini. Lalu selanjutnya, di sini saya akan memberi indeks pada ID obat dan ID pasien yang terdapat pada tabel yang telah dibuat tadi. Setelah itu, di sini selanjutnya yaitu membuat relasi baru dari tabel obat dan tabel transaksi obat yang telah dibuat. Setelah membuat tabel relasi,
Lalu langkah selanjutnya adalah memasukkan data obat ke tabel obat dengan memasukkan perintah SQL berikut. Di sini akan menambahkan obat. Dapat dilihat obat telah ditambahkan ke tabel obat. Ada 3 obat di sini. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat perintah trigger yang berfokus pada tabel pasien, transaksi obat, dan tabel obat dengan memasukkan perintah delimiter. Selanjutnya, menjalankan perintah berikut ini untuk mencoba trigger yang telah dibuat barusan. Dapat dilihat pada transaksi obat di sini tercatat transaksi obat sejumlah 5, lalu kita lihat obat yang berkurang. Dapat terlihat bahwa obat auxilin telah berkurang jumlahnya sebanyak 5 obat dari yang awalnya 20. Baiklah, di sini lanjut ke perintah replikasi. Pada perintah replikasi, konfigurasi komputer yang digunakan yaitu komputer yang pertama dengan OS Windows 10. Pertama, buka menu Home PHP, MyAdmin, lalu pilih menu Replication, lalu pilih menu Configure yang terdapat di Primary Replication. Pada menu Home, pilih menu Replication, lalu pada Primary Replication ini klik Configure. Lalu selanjutnya yaitu pada ini pilih menu Ignore All Database, lalu pilih database yang dipakai yaitu Rumah Sakit 2. Selanjutnya di sini buka aplikasi XAMPP dan pilih menu Configure pada modul MySQL dan pilih menu My ini, copy 4 baris kode yang tersedia di bawahnya, lalu pastikan ke file My ini, lalu save file. Jadi buka menu XAMPP ini, lalu pilih modul MySQL ini, klik config, dan pada ini klik My ini. Lalu di sini terdapat sebuah kode, kita copy kodenya. Lalu pastekan ke sini, di bawahnya MySQLD, di bawahnya sini, di atas hashtag change here for bin listening. Lalu klik save. Lalu selanjutnya klik stop pada modul, lalu klik start kembali. Baiklah, tidak ada masalah di sini. Lalu selanjutnya kembali ke halaman replikasi PHP admin dan klik tombol Go. Di sini klik tombol Go. Baiklah, di sini telah terlihat berhasil terlihat primary status Rumah Sakit 2, terdapat variabel dan value. Selanjutnya di sini yaitu membuat akun di user akun. Baiklah, di sini add user account, lalu untuk hostname ini ganti menjadi use tag field. Lalu pada kolom tabel administration ini centang bagian ini dan klik tombol go. Dapat terlihat di sini username dengan nama Bandi 3 telah terbuat. Lalu yang selanjutnya yaitu kembali ke database Rumah Sakit 1 dan melakukan export database. Langsung saja di sini ke Rumah Sakit 2 ini, pilih menu export. Lalu export, maka akan terdownload Rumah Sakit 2 ini. Baiklah, lalu selanjutnya yaitu konfigurasi komputer 2 atau Ubuntu. Di sini pindahkan file database Rumah Sakit 2 yang telah diekspor tadi ke komputer 2, yaitu Ubuntu.
saya telah memindahkan file database yang telah diekspor menggunakan Google Drive. Langsung saya download di sini. Baiklah, setelah membuka PHP MyAdmin di komputer 2, yaitu langkah selanjutnya kita membuat database baru bernama Rumah Sakit 2. Selanjutnya di sini saya akan mengimport selanjutnya di sini yaitu konfigurasi replikasi. Masih di komputer 2 atau Ubuntu, buka menu Home, lalu pilih menu Replication, lalu pilih menu Configure. Kemudian isi username hingga host. Setelah mengisi, jangan klik tombol Go terlebih dahulu. Baiklah, menu Home, lalu Replication. Pada bagian Replication, klik Configure. Lalu isi username dengan yang telah dibuat tadi, yaitu Bandit 3. Selanjutnya cari file myCNF dengan cara pergi ke folder file. Di sini sebelum mengklik tombol Go ini, cari file CNF. Caranya yaitu klik di order location, lalu Ubuntu, lalu opt, lem, lalu ke folder etc. Di sini terlihat file myCNF. Langsung saja dibuka. Lalu selanjutnya yaitu di sini pastekan copy dan paste server ID ini ke file myCNF sini, yaitu di bawah server ID 2 ini. Lalu sebelum save file myCNF tadi, buka terminal dan ketikkan perintah berikut ini. Jadi perintah tadi digunakan untuk memberikan akses file berupa read and write pada file myCNF tadi. Selanjutnya save file, kemudian kembali ke aplikasi XM dan lakukan restart. Baiklah, di sini MySQL dan Apache Web Server telah di restart. Lalu selanjutnya kembali ke halaman replication lalu klik Go. Baiklah, pada halaman ini kita klik Go. Lalu untuk enable JFK allow arbitrary server ini, caranya yaitu pada terminal lakukan enable pada file config.default pada folder library, yaitu dengan masukkan perintah berikut. Selanjutnya yaitu di sini buka folder file dan dari config default.php di halaman ini. Berikut adalah file config default.php. Buka menggunakan Node. Lalu di sini terdapat allow arbitrary server yang bernilai false ganti menjadi true. Lalu save. Selanjutnya lakukan restart pada aplikasi XM. Baiklah, di sini XM telah di restart.
Lalu selanjutnya membuka terminal dan ketikkan perintah berikut. Setelah itu, ketikkan show status slave. Jika muncul error, maka slave dalam keadaan tidak aktif. Sini ketik show status slave. Dapat terlihat error, maka status slave masih belum aktif. Lalu selanjutnya ketikkan perintah berikut ini. Berikut adalah perintahnya change master to master host. Master host di sini adalah IP address dari komputer 1, lalu master user ini username tadi yang telah dibuat. Untuk master log file ini lihat kembali kepada di sini replication pada komputer 1. Master log filenya adalah 005. Lalu master log post 342. Di sini jangan lupa ganti tanda petiknya karena menyesuaikan. Setelah itu selanjutnya yaitu ketikkan start slave. Kembali ke menu replication, lalu klik si replika status table. Baiklah, di sini pada replication telah muncul si replika status table. Hasil menunjukkan bahwa slave io running ini masih connecting to master. Namun slave SQL running menunjukkan hasil yes. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, didapatkan bahwa slave io running ini milik saya ini masih berstatus connecting terus. Meskipun saya telah mencoba berulang kali, namun hasilnya tetap connecting dan tidak bisa menjadi yes seperti ini. Jadi hasil tersebut tidak sesuai dengan hasil yang ada pada panduan praktikum, di mana menurut panduan praktikum menunjukkan bahwa hasil slave io running ini harusnya berstatus yes. Baiklah, demikian percobaan praktikum tugas 3 basis data dari saya. Saya mohon maaf apabila praktikum ini tidak sempurna dan tidak berjalan sesuai rencana. Saya mohon maaf apabila praktikum tidak berjalan sesuai yang ditunjukkan pada panduan praktikum tentang slave io running ini yang seharusnya berstatus yes. Baiklah, mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.